Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Desain Bahan Ajar Cetak yang diampu oleh Ibu Raudhah MA. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang tahapan penyusunan bahan ajar bahasa Arab yang mempunyai 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahap analisis itu? Yang kedua, bagaimana tahap analisis perancangan itu? Dan di sini saya akan menjelaskan tahap analisis. Apa sih tahap analisis itu? Bagaimana sih cara menggunakan tahap analisis itu? Nah, tahap analisis ini adalah tahap untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan mata pelajaran yang akan dikembangkan dengan silabusnya. Juga mengumpulkan informasi tentang karakteristik awal siswa. Bahasa Arab sebagai mata pelajaran terdiri dari unsur bahasa, yaitu pertama aswad, yang kedua mufrodat, yang ketiga tarakib, dan adapun keterampilan berbahasa itu terdiri dari 4 juga, yaitu yang pertama istima, yang kedua kalam, yang ketiga kiroah, dan yang terakhir kitabah. Langkah-langkah sebelum memulai proses pengembangan yaitu ada 2. Yang pertama, menentukan materi apa yang akan dikembangkan. Apakah mufrodatnya, tarakibnya, nahwu. Tarakib itu yaitu termasuk nahwu sorof atau istima dan kitabah dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menganalisis silabus untuk diidentifikasi pokok-pokok bahasanya dengan mengenai karakteristik siswa. Mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik tertentu yang dimiliki siswa itu sangat penting, teman-teman. Yaitu untuk dipertimbangkan dalam rangka kegiatan-kegiatan pembelajaran. Di samping mengenali keterampilan bawaan lainnya. Maksud itu agar perancang mengenali keterampilan khusus tertentu yang harus atau mampu dilakukan oleh siswa guna memenuhi pembelajaran, karena keterampilan siswa yang ada dalam kelas sering sangat heterogen. Adapun beberapa hal yang perlu diidentifikasi siswa sebagai pengguna buku ajar bahasa Arab itu ada 3. Apa itu? Yang pertama, kondisi di mana sumber belajar berupa buku ajar diterapkan, kondisinya. Dan yang kedua, siapa yang menggunakan buku ajar? Maksudnya di sini siapa itu bisa melalui tingkatan SD, MI, MTS, MA, ataupun kuliah. Dan yang maksudnya di sini tuh siapa yang menggunakan buku ajar ya harus sesuai dengan tingkatan. Tidak boleh melenceng dari buku ajar dan tingkatannya itu. Harus bersangkutan. Dan yang ketiga, untuk kelas atau tingkat berapa buku ajar itu digunakan. Nah, dan ketiga itu juga berkaitan dengan yang kedua itu. Siapa dan untuk kelas atau tingkatan berapa. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rofi. Silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan keterangan dari Mbak Rina ya, yaitu B tahap perencanaan. Adapun tahap perancangan penyusunannya, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. A. Menganalisis dan merumuskan tujuan pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang pertama, menganalisis dan merumuskan tujuan pembelajaran.
Adapun langkah-langkah tersebut dalam analisis tujuan pembelajaran meliputi 1. Menulis perilaku umum sebagaimana tertera dalam pembelajaran. 2. Menulis perilaku khusus yang menjadi bagian dari perilaku umum tersebut. 3. Menyusun perilaku khusus tersebut ke dalam satu bagian. 4. Menambah perilaku khusus tersebut atau mengurangi jika perlu. 5. Meneliti kemungkinan menghubungkan perilaku umum yang berbeda. Selanjutnya, mengembangkan butir-butir tes. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat penyusunan butir-butir tes antara lain: 1. Berdasarkan kriteria yang dirumuskan dalam tujuan khusus pembelajaran atau indikator keberhasilan. 2. Berdasarkan muatan materi pada pokok bahasan yang akan dikembangkan dalam penulisan pernyataan. 3. Memperhatikan kesesuaian butir soal dengan tujuan khusus pembelajaran atau indikator keberhasilan. 4. Membuat bentuk-bentuk soal. 5. Menulis petunjuk. 6. Mengajarkan soal. Ya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan mengembangkan media pembelajaran. Media dan sumber belajar menurut Panen adalah alat dan cara untuk memfasilitasi dan mempermudah proses belajar siswa, serta membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan menarik bagi siswa. Adapun beberapa media dan sumber belajar yang dapat dipilih untuk paket bahan ajar pembelajaran bahasa Arab antara lain Bilaqoh Al-Mufrodat Al-Musyawarah, poster, kaset, CD, VCD, dan lain-lain. Selanjutnya, mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dalam bentuk buku ajar yang dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih dan mengumpulkan materi pembelajaran yang ada dan relevan untuk digunakan. Yang kedua, menyusun materi sesuai urutan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi materi-materi yang diperoleh dan yang tidak diperoleh dari buku. Yang keempat, menyusun program pengajaran. Sebagai langkah awal dalam mengembangkan materi adalah memilih dan menentukan topik dan judul. Langkah pemilihan topik mata pelajaran mengacu pada kurikulum dan analisis instruksional. Kemudian membuat peta konsep yang akan menjadi landasan ruang lingkup uraian topik mata pelajaran dalam bahan ajar bahasa Arab. Dengan demikian, dapat diidentifikasi tema, isu, teori, prinsip, dan prosedur inti yang harus diuraikan dalam mata pelajaran. Sekian, apabila ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.